Halo semuanya dan selamat datang di channel Portal Kartun. Oke, jadi pada kesempatan kali ini gue akan kembali membahas salah satu topik yang sudah pernah gue bahas dulu, yaitu bagaimana karakter Jake dari animasi Adventure Time bisa meninggal. Nah, alasan kenapa gue ingin kembali membahas topik ini adalah karena lewat episode terbaru dari serial Fiona and Cake, kita akhirnya mendapatkan update terbaru mengenai topik tersebut, yang mana update ini langsung merubah beberapa teori yang telah berjalan selama ini dan sekaligus memberikan kejelasan atas beberapa pertanyaan di sepanjang lore Adventure Time. Nah, jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Nah, buat kalian yang sudah mengikuti gue sejak lama, pastinya kalian ingat bahwa gue pernah membahas soal topik ini di salah satu video. Video tersebut awalnya membahas soal patung yang ada di opening spesial final season dari kartun Adventure Time, yang mana opening tersebut memberikan banyak sekali gambaran mengenai masa depan dari kartun ini. Nah, salah satu gambaran tersebut menampilkan dua buah patung raksasa yang bisa kita anggap sebagai patung penghormatan pahlawan di masa lalu. Keberadaan patung ini sempat menjadi perdebatan karena salah satu patung tersebut bisa dipandang sebagai dua individu yang berbeda. Patung yang pertama jelas merupakan patungnya Finn, sedangkan yang satunya lagi seringkali didebatkan sebagai patungnya Jake ataupun saudara tiri mereka yaitu Jermaine. Selain membahas soal teori tersebut, dalam video itu gue juga sempat menyinggung soal bagaimana Jake bisa meninggal di cerita Adventure Time. Gambaran tersebut diilustrasikan oleh salah satu karyawan yang pernah bekerja di serial Adventure Time yang bernama Steve Wolfhard. Dalam salah satu cuitannya di sosial media Twitter, beliau membuat sebuah ilustrasi headcanon mengenai bagaimana Jake bisa meninggal. Dalam ilustrasi tersebut, kita bisa melihat bahwa Jake wafat dikarenakan faktor usia, lalu ketika ia akan dimakamkan, seketika tubuhnya mulai membesar secara tidak terkendali. Melihat hal itu, Bubblegum memutuskan untuk membawa tubuhnya Jake menuju lubang besar yang disebabkan oleh mushroom bomb. Tubuhnya mulai menyatu dengan kawah besar itu, dan beberapa tahun berselang, tubuhnya Jake kini berubah menjadi sebuah area hijau yang sangat luas. Nah, meskipun ilustrasi ini dibuat oleh orang yang pernah bekerja di serial Adventure Time, tapi tentu gambaran tersebut tidak bisa dianggap canon atau terjadi dalam lore utama. Hal itu dikarenakan cerita tersebut tidak pernah diklarifikasi langsung oleh Pendleton Ward selaku kreator dari Adventure Time, dan sekaligus Adam Muto yang merupakan orang yang sedang bertanggung jawab atas keseluruhan cerita dari Adventure Time saat ini. Sejak saat itu, para fans masih terus kali berspekulasi dan juga berdebat mengenai topik yang satu ini. Mulai dari bagaimana Jake bisa meninggal, hingga kapan waktu itu terjadi. Nah, beberapa tahun berselang, pada akhirnya kita pun mendapatkan salah satu jawaban dari pertanyaan tersebut, yaitu kapan Jake meninggal. Jawaban ini muncul dalam salah satu episode di serial Distant Land yang berjudul Together Again. Dalam episode itu, kita diceritakan bagaimana Finn yang akhirnya sudah wafat, kini berada di dunia bawah atau alam kematian, di mana ia mencoba untuk mencari keberadaan saudaranya di sana. Nah, lewat berbagai dialog yang dikeluarkan oleh Finn di sepanjang episode ini, kita semua sudah langsung bisa tahu bahwa Jake telah meninggal terlebih dahulu ketimbang Finn. Hal ini secara tidak langsung telah membatalkan salah satu teori besar yang telah berjalan cukup lama, yaitu Jake memiliki umur yang panjang dan nyaris abadi setelah Raja Mars atau Abraham Lincoln mengorbankan keabadiannya untuk mengembalikan nyawanya Jake yang sempat diambil. Nah, meskipun episode ini berhasil menjawab satu pertanyaan besar, namun di waktu yang bersamaan, mereka juga memberikan beberapa pertanyaan baru. Salah satu pertanyaan tersebut adalah bagaimana Jake mati dan bagaimana ia bisa masuk ke dalam surga dengan tingkatan yang paling tinggi. Hal ini dianggap cukup janggal dikarenakan Jake sendiri bukanlah sosok yang murni baik. Ia memang bersahabat dan berteman baik dengan Finn, namun hal itu tidaklah cukup untuk membuatnya bisa masuk ke dalam surga itu. Belum lagi, Jake sendiri memiliki track record yang buruk di mana ia sempat menjadi seorang kriminal kelas kakap, dan bahkan di sepanjang cerita Adventure Time, ia tidak jarang menunjukkan sikap-sikap yang patut dipertanyakan. Mulai dari bertindak di luar kendali, hingga memberikan berbagai nasihat yang terkadang kurang bijak. Dikarenakan semua inilah, beberapa fans menganggap kalau alasan itu merupakan referensi atau easter egg dari salah satu film terkenal yang berjudul All Dog Goes to Heaven. Nah, sejak perilisan episode itu, para fans masih terus mempertanyakan semua pertanyaan ini, hingga akhirnya kita mulai bisa mendapatkan serpihan jawaban dari semua ini lewat perilisan dari serial animasi spin-off yang berjudul Fiona and Cake. Semua ini bermula pada episode kedua dari season pertama, di mana kita diperlihatkan dengan Simon yang diajak oleh Finn untuk melakukan petualangan dalam melepaskan masalah depresi yang ia alami. Finn mencoba untuk menunjukkan cara tersebut kepada Simon karena ia sudah pernah melewati berbagai momen yang cukup traumatis. Nah, pada
Pada titik ini, beberapa fans mulai menduga kalau Jake sebenarnya telah tiada di episode tersebut. Alasan yang mendasari spekulasi tersebut adalah Jake tidak ada di samping Finn pada momen itu, yang mana seperti kita tahu, kedua saudara ini hampir tidak pernah terpisahkan dan akan selalu melakukan petualangan bersama. Tidak hanya itu saja, bukti lain yang menguatkan teori ini adalah terdapat sebuah tato di dadanya Finn yang menggambarkan Jake dengan bunga-bunga di sekitarnya, yang mana hal ini mengindikasikan kalau tato tersebut merupakan bentuk penghormatan yang dilakukan oleh Finn terhadap saudaranya yang telah tiada. Meskipun terdengar sangat meyakinkan, namun teori ini agak sedikit diperlemah karena dalam serial Distant Land episode Obsidian, kita bisa melihat bahwa Finn telah memiliki tato tersebut di waktu itu, serta ia datang ke lokasi kejadian tanpa Jake, yang mana hal ini membuat beberapa fans berteori kalau Jake sebenarnya telah wafat di momen tersebut. Nah, tapi semua pertanyaan ini menjadi semakin membingungkan karena kita nggak pernah mendapatkan klarifikasi resmi kapan episode Obsidian dan serial Fiona and Cake itu terjadi. Beberapa fans menganggap kalau Obsidian terjadi sebelum Fiona and Cake, namun ada juga yang percaya kalau Obsidian itu terjadi setelah Fiona dan Cake. Nah, untungnya semua pertanyaan ini akhirnya terjawab lewat 2 episode final di season kedua kartun Fiona and Cake. Dalam episode ke-9, kita diperlihatkan dengan Fiona yang akhirnya sampai ke sebuah dunia yang bernama The Undergrowth. Nah, singkatnya, itu merupakan dunia yang paling bawah di antara perbatasan multiverse, di mana dalam dunia itu terdapat bola-bola yang bernama paintball atau bola kesakitan, yang mana itu merupakan manifestasi dari semua rasa sakit atau trauma yang dirasakan oleh semua makhluk hidup di sepanjang multiverse. Semakin kuat rasa sakit atau trauma yang dirasakan oleh suatu individu, maka semakin besar pula ukuran dari bola tersebut. Nah, sesampainya di sana, Fern yang ternyata masih hidup dan tinggal di dunia itu segera mengajak Fiona menuju sebuah pohon yang ditanami oleh bola-bola kesakitan itu. Dari semua bola kesakitan yang ada, terdapat satu bola dengan ukuran yang paling besar. Lalu ketika Fiona mencoba untuk menyentuh bola itu, seketika ia melihat sebuah gambaran singkat bagaimana Finn yang berteriak histeris sambil menyebutkan nama saudaranya. Meskipun adegan ini sangatlah singkat, namun hal ini sudah cukup untuk mengkonfirmasi kalau itu merupakan momen di mana Finn baru saja ditinggal pergi oleh Jake. Momen tersebut bisa dibilang merupakan momen yang paling traumatis yang pernah dirasakan oleh Finn, hingga membuat bola kesakitan itu memiliki ukuran yang paling besar dari bola yang lain, dan bahkan Fern menahan Fiona untuk melihat jauh isi dari bola itu karena ia tahu persis bahwa momen itu sangatlah menyedihkan dan juga traumatis. Lewat adegan itu, kita akhirnya bisa tahu bahwa Jake itu wafat setelah episode Obsidian dan tidak lama sebelum cerita Fiona and Cake. Hal ini bisa dilihat dari adegan singkat itu yang menunjukkan sosok Finn yang memiliki penampilan yang lebih mendekati versinya di cerita terbaru ini. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan terakhir adalah bagaimana Jake wafat? Apakah ia meninggal karena usia tua atau mati dalam sebuah petualangan? Melihat bagaimana Finn yang berteriak histeris atas kematian Jake, ada kemungkinan besar kalau Jake meninggal ketika mereka sedang berpetualang. Meskipun demikian, teriakan histeris itu sebenarnya bisa saja terjadi ketika Jake wafat dikarenakan sakit atau sudah termakan usia, dan kematian yang perlahan itu direspon oleh Finn dengan teriakan yang histeris. Nah, tapi apabila kita mengingat kembali bahwa Jake masuk ke dalam surga dengan tingkatan yang paling tinggi, kemungkinan besar kalau Jake itu wafat ketika mereka berdua sedang berpetualang dan Jake mengorbankan dirinya untuk bisa menyelamatkan saudaranya. Tindakan ini pun akhirnya dianggap sebagai tindakan yang sangat mulia, dan maka dari itulah ia akhirnya bisa masuk ke dalam surga yang paling atas. Nah, jadi begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Apakah kalian setuju dengan teori barusan atau kalian memiliki teorinya tersendiri mengenai topik ini? Bila iya, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!